Ibu ada nggak yang lagi sakit hati banget, Bu? Nggak usah angkat tangan, biarlah saya dari jauh sudah tahu wajahnya. Ada nggak lagi sakit hati banget? Dikhianati kah? Ya, itu berarti di kolbu ibu ada ikatan yang luar biasa kuatnya. Tapi untung ibu ngaji, Bu, sehingga suara Tuhan dengan ikatan kemarahan ibu lumayan masih balance. Cuman akan rugi kalau ibu tidak buka ikatan yang sakit hati itu. Rugi. Yang lebih parah adalah orang-orang yang jarang ngaji, ya, jarang lafazkan sebut-sebut Allah, sebut-sebut zikrullah, tapi dia sakit hati terus. Lebih rugi lagi tuh. Suara Tuhannya makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Ibu pernah nggak dengar ada kalimat dari lubuk hati yang paling dalam, kan gitu? Itu karena suara Tuhan yang makin bertumpuk. Atau mungkin ibu-ibu pernah bilang, sebetulnya dari lubuk hati yang paling dalam, aku mencintaimu suamiku. Itu berarti ikatan cintanya udah bertumpuk dengan kekesalan, kemarahan, kecengkelan, kekecewaan. Dan ini harus dibuka, Bu. Caranya memaafkan. Setiap ibu rasa mengingat sebuah peristiwa, karena ini sama ini ya, dia akan menyatu. Ibu ingat, sebetulnya bukan ini yang diingat, bukan ini yang mengeluarkan memori itu, ini. Atau ibu lagi masak misalnya, tiba-tiba ibu ingat lagi, muncul dari kolbu ibu memori 2 tahun yang lalu dihardik suami hanya gara-gara salah bikin kopi. Itu jangan salah loh, walaupun kecil-kecil, ibu nyimpen sampai sini. Itu tiba-tiba ibu rasa sambil lagi masak sayur asam, ibu pegang sini ibu kan. Nah, berarti ikatan memori tentang 2 tahun yang lalu dihardik suami gara-gara salah bikin kopi itu nyala dan ingin minta tolong dilepaskan ikatannya. Maka segeralah ibu kalau ingat itu, ya. Dan ibu rasanya di sini. Kalau ibu ingat sesuatu tapi nggak sampai sini, berarti memori yang ini. Tapi kalau ibu ingat sesuatu sampai di kolbu ibu, itu berarti 2 sini dan muncul sini juga. Ngerti, Bu? Dan uniknya peristiwa yang sakit hati banget itu 2 muncul. Maka segeralah ibu, walaupun lagi masak sayur asam, istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau ibu nggak tahan karena ibu mau menangis, takut air mata ibu jatuh di sayur asam, maka akan tambah asin ini sayur. Matikan saja sayur asam itu. Ibu ambil kursi, duduk di dapur, sambil ibu pegang dada ibu, astagfirullahaladzim. Sambil ibu rasakan lafaz istighfar, ibu jalankan dari mulut, atau bapak ibu jalankan dari mulut lewat sistem saraf, karena sistem saraf kayak kabel listrik, sampai di kolbu. Bisa nggak, Bu? Coba pegang dulu kolbunya, agak di atas ya, atas agak ke kiri, nggak di tengah banget. Coba ibu, astagfirullahalazim. Bergetar nggak, Bu? Astagfirullahalazim. Nah sekarang ibu, ada nggak tiba-tiba muncul sebuah peristiwa yang ibu bikin sakit hati? Ada nggak muncul? Nggak usah bilang, ya. Ibu saja sendiri. Coba. Kalau ibu ada rasa tiba-tiba pas saya jelaskan ada muncul, mungkin peristiwa minggu kemarin atau peristiwa 10 tahun yang lalu, tiba-tiba muncul, itu berarti sambungan neuron itu minta dibuka. Coba pegang dada ibu, ayo sama-sama kita terapi masing-masing. Yuk, ya, niatkan, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niat untuk memaafkan memori peristiwa lalu yang menumpuk di kolbuku, ya. Masing-masing orang silakan, ada rasa apa atau ada muncul memori apa, entah sama siapa, bukan hanya pada suami barangkali, mungkin pada anak, mungkin pada tetangga, mungkin pada siapa saja, ya. Kalau sudah dapat, ya, langsung ibu istighfar, astagfirullahalazim. Bayangkan istighfar itu dari mulut ibu dan bapak jalan ke sistem saraf dan masuk ke kolbu, ya. Astagfirullahalazim. Rasakan dia harus bergetar ya, Bu. Kalau ibu belum sampai bergetar di sini, berarti istighfarnya ulang lagi. Mungkin makhrajnya ada yang kurang. Astagfirullahalazim. Oke? Nah, sekarang siapa yang teringat kesalnya ibu pada seseorang dan ibu kelihatan banget wajahnya orang ini, dan ibu tahu siapakah dia, maka ibu tambahkan kalimat, ya Allah, dalam hati saja ya, saya maafkan siapa. Misalnya saya nih, ya Allah, saya maafkan suamiku, sebut namanya pasti ya, yang lengkap, Fulan bin Fulan, dan ampuni dia ya Allah.
Karena Allah memerintahkan juga di surat Ali Imran 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya, ayo. Kalau mau lebih pejamkan mata, lebih bisa detil lagi membayangkan ini peristiwa mana yang sedang muncul di kolbu ibu dan dia minta tolong dilepaskan, dan mungkin juga muncul ya kenangan lama itu. Yuk, baik. Oke. Sekarang kalau ibu merasa ada sebuah peristiwa yang muncul, kemudian ibu juga teringat masa tersebut, dan kemudian ibu juga tahu ada orang yang bikin kesal ibu, maka mari kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya, sekali lagi. Astaghfirullahalazim. Dan sekarang masing-masing ibu katakan ya, dalam hati saja tidak mengapa. Kalau nanti di rumah boleh agak sedikit keras. Ya Allah, saya maafkan. Siapakah orang yang muncul di memori itu? Sebut namanya lengkap dan ampuni dia ya Allah. Ya Allah, saya maafkan. Sebut namanya. Ampuni dia ya Allah. Ya Allah, saya maafkan. Dan ampuni dia ya Allah. Anda boleh ulang-ulang ya. Tapi kalau ada ibu atau bapak yang terbayang malah peristiwa diri sendiri karena kehilafan diri sendiri, Anda juga bilang ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Sebut nama bapak yang lengkap, nama ibu yang lengkap. Ampuni diriku ya Allah. Karena sebuah memori bisa saja pelakunya kita. Ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah, dan ampuni diriku ya Allah. Kalau itu peristiwanya karena ibu. Kalau sudah, tarik nafas panjang lagi bu. Buang lewat mulut. Ya, baca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, baik, buka mata. 1, 2, 3. Ya. Pada saat tadi ibu istighfar, kemudian ibu lafazkan ya Allah saya maafkan, dan ibu sebut seseorang yang muncul di peristiwa memori ibu tadi, dan ibu mohonkan Allah untuk ampuni dia, maka sambungan peristiwa yang ada di kolbu ibu itu terbuka ikatannya. Terbuka ikatannya. Tadi kenapa disuruh berkali-kali? Karena ikatannya banyak soalnya. Maka tadi waktu kalimat astagfirullahaladzim itu mulai dibuka ikatannya. Astagfirullahaladzim mulai dibuka. Astagfirullahaladzim. Kemudian pada saat ya Allah saya maafkan suamiku misalnya ya, dan ampuni dia, itu dibuka. Ada orang 3 kali cukup, ada orang 9 kali, tergantung juga peristiwanya. Saya kalau peristiwa tentang kesel sama anak-anak 3 kali istighfar cukup bu. Tapi kalau sama suami 33 kali baru kebuka ikatannya. Karena begitu luar biasanya ya ikatan batin suami istri itu. Makanya khilaf sedikit, ikatannya kayak tali pramuka yang diul-ul gitu. Tapi ibu, terbuka pun tidak bisa terbuka begini. Tidak bisa. Dia tetap menempel. Ibu. Makanya jangan heran, banyak orang bilang mengatakan, Bu Aisyah, saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Itu betul bu. Bahaya kalau ibu lupa. Nanti nama suami pun lupa, bahaya. Ibu demensia. Ini memang sebuah peristiwa, apalagi peristiwa yang mengikat emosi sangat dalam, itu tidak bisa lepas. Supaya apa? Wallahu alam. Tapi salah satu hikmah dari ilmu neuroscience mengatakan adalah untuk menjadi pembelajaran. Sehingga kasus tadi misalnya seorang istri mengingat 2 tahun yang lalu dihardik suaminya gara-gara salah bikin kopi, dia sudah istighfar, dia sudah maafkan, tapi memorinya masih tersambung supaya ingat bahwa apa yang tidak disukai suaminya terhadap kopi tersebut dia tidak ulangi lagi. Ngerti maksud saya ini? Sebagai pembelajaran. Ya. Dan hati-hati karena sambungan ini terus menerus bahkan tiap detik terhadap interaksi kita manusia, apalagi dengan pasangan. Banyak juga yang dulu-dulu belum sempat kebuka, ada peristiwa baru lagi yang mengikat. Maka untuk itu yang bisa kita lakukan ini harus bersamaan. Terus ngaji, terus baca Quran, terus ingat Allah, terus berzikir. Dan mulai pelan-pelan setiap teringat dan kemudian sakit lagi nyeri bagian dada ibu dan deg-degan, berarti itu ada ikatan yang mau
lupakan lagi atau dimaafkan, ya, dibuka ikatannya, bukan dilupakan, dibuka ikatannya. Ya ibu proses kayak gitu aja, duduk, tarik nafas panjang, ya, kemudian apa, istighfar minimal 3 kali. Kalau ibu masih mau panjang lagi bagus. Kemudian tadi sebut saya maafkan. Kenapa harus namanya panjang Bu Aisyah disebut? Ya, karena nama itu banyak yang sama. Suami saya aja namanya cuma Prianto, bapaknya namanya Sismadi. Jadi kalau saya maafkan suami saya, ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah Prianto bin Sismadi. Berarti neuron, ya, sambungan tentang dia. Tapi kalau cuma ya Allah saya maafkan suamiku Prianto, maka semua Prianto seluruh Indonesia saya maafkan. Ngerti maksud saya Bu? Ya, jadi harus nama lengkapnya, kalau perlu nama ketiganya yaitu nama kakeknya, ya. Kenapa? Ini sangat spesifik. Ibu jangan salah Bu. Ikatan di batin itu sangat spesifik terikatnya Bu. Maka ibu juga boleh bilang, ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah Prianto bin Sismadi ya Allah, karena dikala itu kalau dia jemput saya mukanya rata ya Allah. Nah, itu sebut supaya ikatan yang memang mau dibuka jelas yang mana. Bisa paham kira-kira gini? Ya. Nah, kalau ibu lakukan di rumah, bagus lagi habis sholat. Terserah ibu kapan waktu habis sholat yang lapang. Dan kalau perlu jangan ada suami, nggak enak Bu. Karena kadang kalimat itu suka muncul agak keras. Dan kadang tangan kita suka begini di paha. Ya Allah, sebel banget ya Allah. Ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah Prianto bin Sismadi, ampuni dia ya Allah. Kalau ibu lakukan dan suami ibu ada di belakang, maka dia akan bingung, salah apa lagi saya. Karena bisa jadi bapak-bapak juga punya memori kekesalan terhadap istrinya. Ya kan Pak ya? Iya. Loh bapak ngangguk bener. Cuman memang Pak, bedanya laki-laki sama perempuan, ikatan yang terjadi di kolbunya perempuan lebih cepat dan lebih sering. Itulah makanya dikatakan perasaan perempuan jadi lebih dalam. Paham ya Bu? Bisa ngerti tentang ini ya? Nah, jadi ibu tetap ngaji, maafkan peristiwa lama, kadang berkali-kali karena ikatannya banyak. Dan ibu tameng kalau mau ada peristiwa baru untuk terikat di kolbu ibu. Dengan cara apa? Istighfar lagi. Istighfar lagi. Saya ya membuka memori atau maafkan memori muka rata itu bertahun-tahun Bu. Dan ini akan terus-terusan. Dan pada saat muka suami saya rata lagi langsung supaya nggak tenggelam di sini, astagfirullahaladzim. Ya, mukanya memang rata laki banget itu Bu. Supaya tidak ada ikatan baru. Bisa paham? Kenapa sih Bu Aisyah susah-susah? Supaya suara Tuhan tidak tertutupi. Memangnya kenapa suara Tuhan itu? Suara Tuhan yang di kolbu itulah yang menerangi jalan kehidupan kita di dunia.